negara terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, ketemu lagi dengan saya Marwan, guru SMK Kehutanan Negeri Makassar. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian membuat kue? Nah, dalam membuat kue ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu membuat adonan. Yang kedua, kita harus membakar kue tersebut. Nah, pernahkah kalian melihat suatu mesin yang bisa mengubah kayu menjadi kertas? Misalkan kita punya kayu, kemudian kita ubah menjadi kertas menggunakan dua mesin. Misalnya kayu tersebut kita masukkan ke mesin pertama dan menghasilkan barang setengah jadi. Barang setengah jadi tersebut kita masukkan lagi ke mesin kedua dan menghasilkan kertas. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh dari fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Mari kita ikuti video berikut ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video ini, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan fungsi komposisi. Yang kedua, menganalisis model-model matematika sederhana terkait dengan hasil pemetaan dan dipetakan lagi. Untuk memahami pengertian fungsi komposisi, mari kita perhatikan masalah berikut ini. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi yang mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,8x kurang 5, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 2x kuadrat kurang 35, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 100 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertas dalam satuan ton. Untuk menjawab masalah ini, mari kita perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tahapan produksi pabrik kertas, terlihat bahwa kayu, dalam hal ini X, kita masukkan ke mesin pertama dengan fungsi Fx sama dengan 0,8x kurang 5 akan menghasilkan kertas setengah jadi. Kemudian kertas setengah jadi itu dimasukkan ke mesin kedua Gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 5 hingga menjadi kertas, berarti melewati dua tahapan produksi. Ada dua cara menyelesaikannya, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, kita ketahui dari soal atau masalah bahwa pada mesin pertama berlaku Fx sama dengan 0,5x kurang 5. Oleh karena itu, karena x-nya 100, maka diperoleh F100 sama dengan 75. Sehingga hasil produksi pada tahap pertama adalah 75 ton bahan kertas setengah jadi. Sementara itu, untuk tahap kedua,
Rumusnya yaitu Gx sama dengan 2x kuadrat kurang 35. Sehingga diperoleh G75 sama dengan 11.215. Sehingga hasilnya adalah 11.215 ton. Selanjutnya, kita perhatikan cara kedua. Di sini kita ketahui bahwa ada dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan 0,8x kurang 5. Dan fungsi yang kedua yaitu gx sama dengan 2x kuadrat kurang 35. Karena x kita masukkan ke fx, kemudian ke gx, maka kita substitusikan fx ke gx, sehingga diperoleh gfx disederhanakan menjadi 1,28x kuadrat kurang 16x tambah 15. Dengan memasukkan nilai x sama dengan 100, kita peroleh nilai 11.215. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata hasil yang diperoleh sama dengan cara pertama. Inilah yang dimaksud dengan fungsi komposisi. Kesimpulan dari masalah ini yaitu nilai Gfx merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi f dan G dalam X yang dilambangkan dengan G bundaran F, dibaca G bundaran F atau G komposisi F. Karena itu, nilai G bundaran F di X ditentukan dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari tetap semangat belajar dan salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Hai sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya, Maya Harsasi, Guru Matematika SMK Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Dengan indikator, peserta didik dapat memahami konsep dasar dari fungsi komposisi dan mengenali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Namun sebelum kita masuk ke konsep fungsi komposisi, sahabat rumah belajar harus paham terlebih dahulu dengan konsep fungsi itu sendiri. Fungsi layaknya sebuah mesin yang mengubah input menjadi output tertentu. Jika kita memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka saat kita memasukkan x sama dengan 2, hasilnya adalah 4. Saat kita memasukkan x sama dengan 3, hasilnya adalah 9. Begitu seterusnya. Nah, sekarang apa pengertian dari fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah susunan dari dua fungsi atau lebih yang disusun secara berurutan. Jadi, jika kita memiliki fungsi fx dan gx, maka fungsi komposisi yang bisa disusun adalah G komposisi F atau F komposisi G. Apakah kedua fungsi komposisi ini sama? Mari kita lihat. Misalnya, kita memiliki fungsi fx sama dengan x plus 4, kemudian gx sama dengan x kuadrat. Untuk f komposisi G, variabel x dimasukkan terlebih dahulu ke dalam fungsi G, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f. Sementara untuk G komposisi f, variabel x dimasukkan ke dalam fungsi f,
Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi G. Apakah kedua fungsi ini memiliki hasil yang sama? Mari kita lihat. Misalnya kita masukkan bilangan X sama dengan 3. Pada F komposisi G, 3 dimasukkan ke dalam fungsi G, hasilnya 9. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi F, hasilnya 13. Jika 3 ini dimasukkan ke dalam fungsi G komposisi F, 3 pertama kali dimasukkan ke dalam fungsi F, hasilnya 7. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi G, hasilnya 49. Ternyata kita memperoleh hasil yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Lalu, masalah apa sih dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan dari fungsi komposisi? Benar sekali, sahabat rumah belajar pasti ingat bahwa fungsi komposisi merupakan susunan dua fungsi atau lebih secara berurutan. Inilah kata kuncinya. Semua masalah yang membutuhkan proses penyelesaian secara berjenjang pada dasarnya merupakan penerapan dari fungsi komposisi. Contohnya adalah pada pembuatan keripik singkong. Dari singkong mentah menjadi keripik, paling tidak ada dua proses yang harus dilakukan, yakni proses pengupasan dan pemotongan, dan proses penggorengan. Proses pengupasan dan pemotongan mengurangi 20% bobot singkong mentah. Itu artinya setiap X kilogram singkong mentah, hasil setelah dikupas dan dipotong hanya tinggal 80% X saja. Jika kita memisalkan proses pengupasan dan pemotongan sebagai fungsi Fx, maka bisa ditulis Fx sama dengan 80% X atau sama dengan 0,8X. Kemudian proses penggorengan mengurangi bobot singkong menjadi 75%-nya. Ini artinya untuk setiap X singkong yang telah dipotong, maka setelah digoreng bobotnya hanya tinggal 75%-nya saja. Sehingga jika kita memisalkan proses penggorengan sebagai fungsi Gx, Gx sama dengan 75% X. Nah, sekarang jika tersedia 500 kg singkong mentah, berapa banyak keripik singkong yang dapat dibuat? Urutan proses pembuatan keripik singkong dimulai dengan pengupasan dan pemotongan, baru dengan penggorengan, sehingga fungsi komposisinya adalah G komposisi F. Untuk mencari G komposisi F dengan X sama dengan 500, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memasukkan nilai X sama dengan 500 ke dalam fungsi masing-masing satu persatu. Jadi pada G komposisi F, X sama dengan 500 dimasukkan ke dalam fungsi F terlebih dahulu, hasilnya 400, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi G, hasilnya 300. Sehingga dari 500 kg singkong mentah, keripik singkong yang dapat dibuat adalah sebanyak 300 kg. Kemudian untuk cara yang kedua adalah kita mencari fungsi komposisinya terlebih dahulu, baru memasukkan variabel X sama dengan 500. Jadi, variabel X jika dimasukkan ke dalam fungsi Fx, hasilnya 0,8X. Kemudian, jika dimasukkan ke dalam fungsi Gx, hasilnya 0,6X. Sehingga diperoleh bahwa fungsi G komposisi F adalah 0,6X. Jika kita memasukkan X-nya sama dengan 500, diperoleh hasilnya adalah 0,6 kali 500, sama dengan 300 kg. Menarik bukan? Ini hanyalah salah satu contoh tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Ada banyak konten dan sumber belajar lain yang dapat sahabat Rumah Belajar akses di Rumah Belajar Kemendikbud di alamat portal berikut ini. Selamat berselancar dan sampai jumpa di video selanjutnya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia.